Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran energi usia emas bersama saya Dr. Eko Nugroho. Apakah Anda semua merasa bahwa ketika seseorang bertambah tua mengalami sakit pinggang, nyeri punggung, kram kaki, dan tubuh yang memendek adalah hal yang wajar? Bahkan mungkin Anda berpikir bahwa jika orang tua tidak sengaja terjatuh patah, tulang adalah hal yang sangat lumrah. Jika Anda berpikiran seperti itu, maka video hari ini wajib Anda tonton dari awal sampai akhir dengan sangat serius. Karena hari ini saya akan memberitahu Anda sebuah fakta yang akan membalikkan pemahaman Anda. Memiliki tulang yang kuat dan tidak keropos di usia 99 tahun bukanlah sebuah khayalan belaka. Kuncinya bukan terletak pada seberapa mahal suplemen kesehatan yang Anda makan, juga bukan pada seberapa banyak panci sup tulang yang Anda minum. Kuncinya terletak pada kombinasi cerdas dari bahan-bahan makanan yang paling sederhana dan paling biasa kita temui. Terutama telur yang kita makan setiap hari. Ketika telur digabungkan dengan pasangan misteriusnya, efek suplementasi kalsium dan perlindungan tulangnya bisa dikatakan meningkat berkali-kali lipat. Rahasia kesehatan yang ekonomis namun sangat efisien ini sangat didukung oleh banyak dokter ahli, namun sayangnya sebagian besar orang tidak mengetahuinya. Dalam video hari ini kita akan membahas tuntas kebijaksanaan besar tentang kalsium di dapur ini agar Anda semua paham sepenuhnya. Percayalah, setelah mempelajarinya ini tidak hanya dapat membantu tulang Anda mengalami peremajaan, tetapi juga dapat menciptakan masa tua keemasan yang bebas bergerak dan jauh dari rasa sakit bagi Anda dan keluarga Anda. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan lebih banyak pengetahuan kesehatan praktis di masa mendatang. Di sini kita mengungkap kebenaran kesehatan yang jarang dibicarakan orang. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya menuju hidup sehat. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Anda juga dipersilakan untuk membagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Analogi bank kalsium, sebelum mengungkap siapa saja pasangan emas yang ajaib itu, kita harus meluangkan waktu beberapa menit untuk benar-benar memahami satu masalah mendasar, bagaimana sebenarnya tulang kita menjadi rapuh. Kita bisa membayangkan tulang tubuh manusia secara jelas sebagai sebuah bank kalsium seumur hidup. Pada masa remaja hingga sebelum usia 30 tahun, bank ini berada dalam periode cadangan emas. Melalui makanan kita mati-matian menabung uang ke dalam bank, yaitu menyimpan kalsium. Cadangan bank akan mencapai puncaknya dalam hidup yang kita sebut sebagai puncak masa tulang. Semakin tinggi puncak ini, semakin terjamin kesehatan tulang kita di masa tua. Namun titik balik kehidupan muncul sekitar usia 35 tahun. Sejak masa ini, strategi operasional bank kalsium kita berbalik arah. Secara bertahap berubah dari simpan banyak ambil sedikit menjadi simpan sedikit ambil banyak, atau bahkan hanya ambil tidak simpan. Kecepatan hilangnya kalsium mulai diam-diam dan terus-menerus melebihi kecepatan pengisiannya. Anda mungkin bertanya, dok, kalau kalsium hilang ya hilang saja, apa masalah besarnya? Teman-teman, justru disitulah masalahnya. Kalsium jauh lebih dari sekadar bahan bangunan yang menyusun tulang dan gigi kita. Kalsium adalah manajer umum serba bisa yang tak tergantikan di dalam tubuh kita. Setiap detak jantung Anda yang kuat, setiap kontraksi otot seluruh tubuh yang presisi, dan setiap instruksi kompleks yang dikirimkan oleh saraf otak di balik itu, semua ada peran ion kalsium. Ini adalah salah satu elemen paling dasar untuk mempertahankan aktivitas kehidupan. Ketika makanan sehari-hari kita tidak dapat menyediakan cukup kalsium yang dibutuhkan darah tubuh kita, akan mengaktifkan sebuah rencana darurat. Tubuh sangat pintar dan tahu bahwa hanya ada satu tempat di seluruh tubuh yang memiliki cadangan kalsium dalam jumlah besar bank tulang kita. Maka tubuh tanpa ragu akan mengirimkan osteoklas, sel pemecah tulang pasukan pengambil uang ini, untuk pergi ke tulang menguraikan matriks tulang dan melepaskan kalsium ke dalam darah demi mempertahankan kebutuhan mendesak untuk bertahan hidup. Hari demi hari, tahun demi tahun, proses gali lubang tutup lubang ini terus terjadi. Apa hasil akhirnya? Bank tulang kita perlahan-lahan dikuras habis. Bagian dalam tulang yang awalnya padat dan kokoh seperti sarang lebah yang presisi menjadi penuh lubang. Persis seperti gambas kering luvah yang sudah dikeringkan angin penuh dengan rongga-rongga besar. Inilah yang dalam istilah medis disebut sebagai osteoporosis yang mengerikan. Tulang seperti ini kekuatan fisik dan ketangguhannya menurun drastis. Bagaikan kayu lapuk. Jangan bicara soal benturan keras, mungkin hanya karena Anda bersin terlalu kuat, batuk, tiba-tiba membungkuk atau mengangkat seember air. Itu semua bisa menyebabkan patah tulang kompresi pada tulang belakang atau patah tulang di bagian
line. Ini bukan menakut-nakuti, melainkan tragedi nyata yang terjadi setiap hari di bangsal ortopedi. 6. Gejala kekurangan kalsium. Lalu ketika tubuh kita kekurangan kalsium selain osteoporosis, gejala apa lagi yang akan muncul? Berikut adalah 6 gejala umum kekurangan kalsium yang bisa Anda periksa sendiri. Kram betis di malam hari. Ini adalah sinyal paling klasik dan tidak boleh diabaikan. Ketika konsentrasi ion kalsium dalam darah turun ke tingkat tertentu ambang batas rangsangan saraf dan otot, kita akan turun menjadi sangat sensitif. Bahkan dalam tidur, nyenyak sedikit rangsangan ringan seperti tekanan selimut atau perubahan posisi tidur dapat menyebabkan otot betis tiba-tiba mengalami kejang hebat yang tidak terkendali, kaku seperti besi. Rasa sakit yang menusuk itu bisa seketika membangunkan orang dari tidurnya. Nyeri tulang seluruh tubuh. Rasa sakit ini sulit dijelaskan titik pastinya, di mana rasanya seperti sela-sela tulang di seluruh tubuh tidak nyaman. Terutama di bagian punggung bawah pinggul dan bahu leher yang selalu terasa pegal dan berat seolah sedang memikul gunung besar. Ini karena setelah tulang kehilangan banyak kalsium, struktur trabekula, tulang di dalamnya rusak dan kemampuan menopang berat badan menurun sehingga mengeluarkan suara karena tidak sanggup menahan beban. Gigi goyang atau tanggal. Gigi itu sendiri adalah jaringan tulang terkeras di tubuh manusia, dan tulang alveolar yang menahan gigi juga memerlukan kalsium yang cukup untuk menjaga kepadatan dan kekuatannya. Ketika tubuh kekurangan kalsium, para tulang alveolar juga akan mengalami pengeroposan. Ibarat pohon besar yang kehilangan tanah kokohnya, fondasi gigi akan menjadi tidak stabil, muncul kegoyangan bahkan tanggal sebelum waktunya. Tinggi badan memendek dan bungkuk. Apakah Anda menyadari celana masa muda Anda sekarang terasa kepanjangan saat dipakai, atau saat bercermin merasa punggung semakin tebal dan semakin bungkuk? Ini sangat mungkin karena tulang belakang kita mengalami osteoporosis. Setiap ruas tulang belakang di bawah pengaruh gravitasi tubuh jangka panjang perlahan-lahan menjadi pipih. Meskipun setiap ruas hanya memendek sedikit, jika diakumulasikan dari puluhan ruas tulang belakang, itu akan menyebabkan penyusutan tinggi badan yang nyata dan munculnya bungkuk, kaku sendi, nyeri, dan taji tulang. Banyak orang mengaitkan masalah sendi hanya pada radang sendi atau rematik. Tapi dari sudut pandang metabolisme nutrisi, gangguan metabolisme kalsium jangka panjang adalah salah satu penyebab penting pemicu hiperplasia tulang, pertumbuhan tulang berlebih. Tubuh demi menstabilkan sendi yang tidak kokoh mungkin akan menumbuhkan jaringan tulang baru di tepi sendi sebagai kompensasi yang biasa kita sebut taji tulang bone spur. Ini akan semakin memperburuk nyeri sendi, pembengkakan, dan keterbatasan gerak. Gejala sistemik yang lebih tersembunyi. Dampak kekurangan kalsium bersifat menyeluruh. Anda mungkin juga mendapati diri Anda menjadi sangat mudah lelah, tidak bersemangat, emosi rendah, atau bahkan apatis. Daya ingat menurun, insomnia. Banyak bermimpi, kulit kering dan gatal kuku, menipis dan rapuh, serta rasa kebas yang tak kunjung hilang di tangan dan kaki. Ini semua mungkin merupakan reaksi berantai yang dikeluarkan oleh tubuh instrumen presisi ini karena kekurangan komponen kunci, yaitu kalsium. Jika Anda mengalami lebih dari 1 dari 6 gejala di atas itu, berarti bank tulang Anda sudah membunyikan alarm peringatan. Nah, Anda harus segera bertindak, saatnya memperbaiki cara mengisi kalsium, kesalahan umum dan solusi. Begitu bicara soal mengisi kalsium, reaksi pertama kebanyakan orang tidak jauh dari 2 hal. Minum sup, tulang kaldu, atau makan pil kalsium. Tapi hari ini, saya Dr. Eko Nugroho harus memberitahu Anda dengan penuh tanggung jawab. Kedua metode yang sangat kita yakini ini sebenarnya memiliki efisiensi yang sangat rendah, bahkan mungkin ada kesalahpahaman. Kalsium dalam tulang hewan utamanya ada dalam bentuk kalsium fosfat. Ini adalah senyawa yang sangat stabil, sangat sulit larut dalam air. Tidak peduli berapa lama Anda merebusnya dengan panci presto, kalsium yang larut dalam sup putih kental itu sangatlah sedikit. Sebaliknya, sebagian besar yang Anda minum adalah lemak jenuh dan kolesterol. Beban pada jantung dan pembuluh darah jauh lebih besar daripada manfaat kalsiumnya. Lalu bagaimana dengan makan pil kalsium? Terlihat langsung, tapi dia ibarat tentara yang berjuang sendirian. Jika tidak ada bantuan dari pemandu dan rekan seperjuangan, sebagian besar kalsium yang dimakan mungkin hanya wisata 1 hari di usus kita lalu dibuang keluar tubuh. Yang benar-benar bisa diserap dan dimanfaatkan oleh tulang sangat sedikit. Lebih buruk lagi jika caranya salah, kalsium yang tidak terpakai ini bisa menimbulkan masalah di dalam tubuh. Lalu di mana letak cara mengisi kalsium yang paling aman, paling efektif, dan paling cerdas? Jawabannya ada pada makanan sehari-hari kita. Intinya ada pada satu kata, kombinasi. Penyerapan dan pemanfaatan kalsium adalah proyek kompleks yang membutuhkan kerjasama banyak pihak.
Ia membutuhkan bantuan penuh dari berbagai asisten hebat agar bisa lancar melewati usus diserap masuk ke darah dan dikirim secara presisi ke dalam tulang untuk menetap. 6 pasangan emas makanan penambah kalsium. Berikut ini saya akan mengungkap 6 pasang aliansi kuat atau pasangan emas untuk mengisi kalsium pasangan emas 1 tahu plus ikan. Ini adalah kombinasi katalis super untuk penyerapan kalsium. Tahu, terutama tahu utara yang dibuat dengan gipsum atau air tahu, dijuluki sebagai daging nabati dan merupakan bintang kalsium yang murah meriah di meja makan kita. Hanya 200 gram tahu utara kandungan kalsiumnya sudah melebihi segelas besar susu. Tapi dengan hanya makan tahu, kita baru menyediakan bahan bakunya. Agar bahan baku ini efisien berubah menjadi bagian tubuh, kita butuh katalis kuat vitamin D. Fungsi vitamin D ibarat kunci ajaib, ia bisa bekerja langsung pada sel usus halus kita dan memberi perintah, cepat buka pintu, biarkan kalsium masuk. Dengan adanya vitamin D, tingkat penyerapan kalsium di usus bisa meningkat berkali-kali lipat. Dan ikan laut dalam yang banyak lemak seperti salmon, cod, sarden, serta ikan air tawar biasa adalah sumber alami vitamin D yang berkualitas. Jadi masakan rumahan tahu rebus ikan bukan hanya kenikmatan rasa yang segar luar biasa, tapi juga karya agung untuk mengisi kalsium dan menguatkan tulang. Vitamin D dalam daging ikan membuat kalsium dalam tahu terserap maksimal. Benar-benar membuat setiap suap kalsium yang masuk berguna pada tempatnya. Pasangan emas 2 pasta wijen plus bayam ini adalah kombinasi navigasi presisi untuk pengendapan kalsium. Jika dalam makanan pengisi kalsium ada rajanya, maka pasta wijen sesame paste layak menyandangnya. Setiap 100 gram pasta wijen murni kandungan kalsiumnya mencapai 870 mg. Angka ini cukup untuk mengalahkan sebagian besar makanan. Tapi dengan memiliki begitu banyak tentara kalsium, kita masih butuh sistem navigasi presisi untuk membimbing mereka masuk ke barak tulang dengan tepat, bukan membiarkan mereka berkeliaran di dalam darah. Navigator ini adalah vitamin K. Salah satu fungsi fisiologis utama vitamin K adalah mengaktifkan protein kunci dalam tulang kita yang disebut osteokalsin. Anda bisa membayangkan osteokalsin sebagai semen yang menunggu dipakai di lokasi konstruksi. Hanya setelah diaktifkan oleh vitamin K, semen-semen ini baru bisa berfungsi seperti lem super kuat yang merekatkan ion kalsium dalam darah ke kerangka kolagen tulang dengan kuat menyelesaikan langkah terakhir mineralisasi tulang. Bayam, brokoli, kale sawi, dan semua sayuran berdaun hijau tua lainnya adalah sumber vitamin K yang sangat baik. Karena itu, hidangan sederhana bayam siram bumbu wijen yang wangi dan tidak bikin enek adalah hidangan dingin pengisi kalsium yang sempurna. Ini mewujudkan 2 tujuan inti: asupan tinggi dan pengendapan presisi. Pasangan emas 3 paprika hijau plus telur meningkatkan tingkat konversi penyerapan. Inilah pasangan dewa bagi telur yang kita sebutkan di awal. Telur adalah makanan dengan nutrisi sangat lengkap, mengandung protein berkualitas dan sejumlah kalsium. Tapi potensi kalsiumnya perlu dipicu dan dioptimalkan lebih lanjut. Yang berperan sebagai pengoptimal adalah vitamin C, yang sudah sangat kita kenal. Paprika hijau, paprika, manis, tomat, kiwi, jeruk, dan buah sayur kaya vitamin C lainnya, meskipun sendirinya tidak menonjol dalam mengisi kalsium, mereka mampu menciptakan lingkungan mikro usus yang menguntungkan bagi penyerapan kalsium. Sifat asam dari vitamin C dapat membantu meningkatkan kelarutan kalsium, membuatnya lebih mudah diserap oleh sel dinding usus. Ketika telur dan paprika hijau, 2 bahan paling biasa ini dimasak bersama vitamin C, diam-diam bekerja membuat tingkat penyerapan kalsium dalam telur meningkat signifikan. Apalagi masakan ini berwarna merah hijau cerah, melihatnya saja sudah membangkitkan selera makan. Benar-benar perpaduan sempurna antara nutrisi rasa dan khasiat. Pasangan emas 4 rumput laut plus kembang tahu kulit, tahu keseimbangan kalsium, magnesium, dan kerjasama tim. Dalam sistem nutrisi tubuh manusia yang kompleks antar mineral juga berlaku kerjasama tim dan keseimbangan kekuatan. Kalsium dan magnesium adalah sepasang saudara akrab yang perlu menjaga keseimbangan setiap saat. Ketika rasio kalsium dan magnesium dalam tubuh terjaga di sekitar 2, 1 rasio emas efisiensi penyerapan dan pemanfaatan kalsium adalah yang tertinggi, sekaligus juga bisa menjaga fungsi normal saraf dan otot dengan lebih baik. Kembang tahu yuba sebagai sari dari produk kedelai adalah wakil yang menonjol dari makanan tinggi kalsium. Sedangkan rumput laut yang sering kita pakai untuk sup dijuluki oleh dunia gizi sebagai gudangnya elemen magnesium. Karena itu menggunakan rumput laut dan kembang tahu untuk membuat sup bersama. Misalnya sup rumput laut kembang tahu atau ditambah tahu bisa dengan mudah mengisi kalsium dan magnesium sekaligus bagi tubuh mewujudkan pasangan sempurna keduanya. Mereka bekerja sama menjaga kesehatan tulang dan stabilitas sistem saraf serta efektif mencegah kram otot yang disebabkan gangguan elektrolit
pasangan emas 5 sawi hijau pakcoy plus cuka mengaktifkan kalsium yang tertidur. Jangan remehkan sayuran hijau biasa di meja makan kita seperti pakcoy atau sawi putih kecil. Kandungan kalsium mereka bahkan melebihi susu dalam jumlah yang sama. Namun, kalsium dalam tanaman biasanya berada dalam bentuk yang tidak mudah larut. Disinilah cuka di dapur memegang peran besar. Asam asetat dalam cuka dapat membantu mengubah kalsium tak larut ini menjadi kalsium asetat yang mudah larut sehingga sangat meningkatkan penyerapan dan pemanfaatan oleh tubuh manusia. Jadi hidangan sederhana, tumis sawi cuka tidak hanya asam segar pembuka selera tapi juga cara makan cerdas untuk mengaktifkan kalsium nabati dan meningkatkan tingkat pemanfaatannya. Pasangan emas 6 kacang kedelai plus kaki babi kacang kedelai kandungan kalsiumnya sangat kaya. Sedangkan keunggulan kaki babi atau bagian yang kaya kolagen seperti kikil ceker bukan pada kalsiumnya melainkan karena mengandung banyak kolagen. Apa itu kolagen? Ia ibarat kerangka baja saat membangun rumah mampu memberikan titik tempel yang kokoh untuk pengendapan kalsium. Dengan adanya kerangka ini, kalsium yang kita asup dari kacang kedelai bisa mengendap lebih efektif membentuk tulang yang kuat. Oleh karena itu, sup kacang kedelai kaki babi adalah kombinasi pelindung tulang yang sangat ilmiah. Namun perlu diingatkan kandungan lemak kaki babi cukup tinggi bagi teman-teman yang memiliki penyakit kardiovaskular jantung dan pembuluh darah harap mengonsumsinya dalam jumlah sedang. 3 kesalahpahaman besar. Setelah menguasai cara makan yang cerdas, kita juga harus menghindari beberapa kesalahpahaman umum tentang mengisi kalsium. Jika tidak, usaha kita mungkin sia-sia atau bahkan membahayakan tubuh. Kesalahpahaman 1 kalsium adalah suplemen makin banyak makin baik. Ini mutlak adalah konsep salah yang sangat berbahaya dan umum. Tubuh kita ibarat anak kecil dengan nafsu makan terbatas. Jumlah kalsium yang bisa dicerna dan diserap setiap hari ada batasnya. Bagi teman-teman lansia di atas 60 tahun, total asupan kalsium harian yang disarankan adalah sekitar 800 hingga 1000 mg. Suplementasi berlebihan tidak bisa berubah menjadi tulang seluruhnya, tapi juga memberi beban berat bagi tubuh. Kalsium berlebih akan lari ke darah menyebabkan hiperkalsemia. Dalam jangka panjang bisa memicu batu ginjal, bahkan mengendap di dinding pembuluh darah, menyebabkan pengapuran pembuluh darah yang justru meningkatkan risiko penyakit jantung. Inilah mengapa kami sangat menyarankan utamakan dari makanan, karena melalui makanan tubuh akan mengatur otomatis sangat sulit terjadi keracunan akibat kelebihan dosis. Kesalahpahaman 2, isi kalsium urusan orang tua anak muda tidak perlu. Ini adalah konsep yang sangat menipu. Kesehatan tulang adalah investasi jangka panjang seumur hidup. Apakah tulang kita kuat saat tua? Sebagian besar ditentukan oleh fondasi yang dibangun saat muda, yaitu puncak masa tulang yang kita bahas di awal. Puncak ini biasanya ditentukan sekitar usia 30 tahun. Jika saat muda pola makan Anda tidak seimbang, tidak memperhatikan kalsium dan olahraga, sehingga tabungan awal di bank sedikit, maka sekeras apapun Anda berusaha mengisi, saat tua akan sulit mencapai hasil ideal. Risiko osteoporosis akan meningkat drastis. Jadi mengisi kalsium harus dimulai sejak dini dan dilakukan seumur hidup. Kesalahpahaman 3 waktu konsumsi tidak masalah. Sebenarnya memegang waktu emas kalsium bisa membuat hasil 2 kali lipat dengan usaha setengah. Waktu itu adalah di malam hari, terutama sebelum tidur. Karena di malam hari demi mempertahankan fungsi fisiologis, konsentrasi kalsium dalam darah akan mengalami penurunan fisiologis. Saat ini jika tidak ada asupan kalsium dari luar, mekanisme darurat tubuh akan aktif mengambil kalsium dari tulang. Terus-menerus seperti ini menjadi penyebab penting hilangnya kalsium tulang. Oleh karena itu, jika kita bisa mengonsumsi sedikit kalsium yang mudah diserap sebelum tidur, misalnya minum secangkir kecil, susu hangat, atau makan sedikit yogurt, itu bisa menyuplai kebutuhan kalsium malam hari bagi tubuh sehingga efek mencegah hilangnya kalsium tulang di malam hari. Gaya hidup pendukung makan makanan yang benar hanyalah langkah pertama memenangkan perang pertahanan tulang. Kita juga perlu memperkokoh hasil kemenangan kita melalui gaya hidup positif dan sehat. Biarkan bank tulang kita benar-benar mengalami surplus, bukan terus merugi. Berikut tips kecil yang harus diingat. Lakukan olahraga semampu Anda. Hidup ada pada pergerakan kekuatan tulang, juga ada pada pergerakan. Tulang memiliki sifat unik yang disebut efek piezoelektrik. Artinya tulang baru akan menjadi lebih kuat dan padat ketika menerima rangsangan tekanan yang cukup. Olahraga menahan beban tubuh seperti jalan santai, jalan cepat, jogging pelan, naik tangga, senam lansia, atau tai chi. Semuanya bisa memberikan rangsangan mekanis yang bermanfaat bagi tulang. Ini sama dengan terus-menerus memberitahu tulang, sekarang kamu harus jadi lebih kuat, lebih hebat, sehingga mengaktifkan sel pembentuk tulang osteoblast dan memicu pengendapan kalsium, berjemur matahari setiap hari.
Sinar matahari adalah mesin sintesis vitamin D paling berharga dan gratis yang dianugerahkan Ibu Pertiwi. Di bawah kulit kita terdapat zat bernama 7-dehidrokolesterol. Setelah terkena sinar ultraviolet matahari, ia bisa secara ajaib berubah menjadi vitamin D yang dibutuhkan tubuh. Kami sangat menyarankan Anda memilih waktu antara jam 9 hingga 10 pagi atau 4 hingga 5 sore saat sinar matahari relatif lembut untuk beraktivitas di luar ruangan selama 15 hingga 30 menit. Bisa pakai lengan pendek dan celana pendek agar kulit lengan dan kaki lebih banyak kontak langsung dengan matahari. Ini adalah cara bantu isi kalsium yang paling efisien, ekonomis, dan alami. Pastikan tidur berkualitas. Banyak orang, terutama teman-teman lansia, sering mengabaikan pengaruh tidur terhadap kesehatan tulang. Tidur bukan sekadar istirahat, tapi masa kunci bagi tubuh melakukan perbaikan diri dan pengaturan endokrin. Tidur nyenyak yang cukup dapat membantu tubuh mengatur berbagai level hormon yang berkaitan erat dengan metabolisme tulang seperti hormon pertumbuhan dan hormon paratiroid. Begadang jangka panjang atau kualitas tidur buruk akan menyebabkan kekacauan endokrin, mempercepat sekresi hormon stres seperti kortisol yang secara langsung atau tidak langsung memicu hilangnya kalsium tulang. Pencuri kalsium. Selain tahu apa yang harus dimakan, kita juga harus tahu apa yang harus dikurangi. Ada beberapa makanan yang merupakan pencuri kalsium yang tanpa sadar mempercepat hilangnya kalsium. Pencuri pertama adalah garam. Makan terlalu asin, asupan natrium berlebih. Saat ginjal membuang kelebihan natrium, ia akan serta-merta membawa pergi sejumlah besar kalsium. Pencuri kedua adalah kafein dan teh pekat yang berlebihan. Mereka bisa sedikit memengaruhi penyerapan kalsium. Pencuri ketiga yang harus sangat diwaspadai adalah minuman manis dan minuman bersoda. Kandungan asam fosfat di dalamnya bisa sangat mengganggu keseimbangan penyerapan dan metabolisme kalsium. Jadi pola makan yang tidak berlebihan rasa dan banyak minum air putih adalah dasar perlindungan tulang. Penutup. Baiklah teman-teman, berbagi mendalam hari ini sampai di sini dulu. Walaupun informasinya agak banyak, tapi semuanya sangat penting. Mari kita ulas cepat poin-poin pengetahuan penting hari ini. Kesehatan tulang kita adalah batu fondasi kehidupan bahagia di masa tua. Jangan pernah abaikan sinyal peringatan dini tubuh seperti sakit pinggang, nyeri punggung, dan kram kaki. Cara mengisi kalsium yang paling cerdas dan aman bukan pada obat mahal, tapi pada kombinasi makanan bijak kita. Ingatlah pasangan-pasangan emas itu tahu dengan ikan pasta wijen, dengan bayam paprika, dengan telur rumput laut, dengan kembang tahu sawi kecil, dengan cuka kacang kedelai, dengan kaki babi, kolagen. Biarkan mereka sering muncul di meja makan Anda. Harus hindari kesalahpahaman, makin banyak kalsium makin baik. Bertahanlah pada prinsip utama mengisi kalsium lewat makanan, aman dan efisien. Jangan lupa olahraga yang wajar, sinar matahari yang cukup, tidur berkualitas, dan usus yang sehat adalah 4 pilar utama kita menjaga kesehatan tulang. Kurang satu pun tidak bisa. Kekuatan tulang bukan hasil kerja semalam, melainkan perang jangka panjang yang butuh kesabaran dan kebijaksanaan. Mulailah bertindak dari hari ini. Bagikan pengetahuan ini kepada keluarga dan teman-teman Anda. Mari kita bersama-sama mengisi kalsium secara ilmiah, menjaga bank tulang kita dengan sepenuh hati, dan memesan masa depan hidup hingga usia 100 tahun dengan kaki yang kuat, tubuh tegap, dan penuh vitalitas untuk diri sendiri. Jika Anda merasa konten hari ini memberikan bantuan nyata bagi Anda, jangan lupa berikan like jempol yang besar dan follow, ikuti saluran kami. Dukungan Anda adalah motivasi terbesar kami, Dr. Eko Nugroho dan tim Energi Usia Emas untuk membuat lebih banyak konten berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya.